Selamat siang Bapak Ibu pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 2 kelas IHF 3 akan coba memberikan laporan tugas untuk modul 2 ya. Tugas yang kami akan laporkan adalah tugas A2 proyek pemrograman pengelolaan data sampah. Oke, sebelumnya perkenalkan profil kelompok kami. Ya, kami dari kelas IHF 3 ya, dari kelompok 2. Ya, perkenalkan, yang pertama saya Samriko dari SMA 4, kemudian rekan Muslim Gani dari SMA 1 Baros, kemudian rekan dari Sari Hidayati dari SMA 4 Tangerang, kemudian Pak Budi dari SMA Santa Laurencia. Untuk mengerjakan proyek pemrograman pengelolaan data sampah ini, kami menerapkan model pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning. Nah, tema P5 yang kami angkat adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk mengerjakannya kami tentukan alat dan bahan sesuai dengan soal di modul tentunya ya. Yang pertama, kartu algo nanti yang akan dibuat menggunakan kertas warna-warni atau sticky notes, kemudian kertas yang lebar untuk menempelkan sticky note tersebut tentunya, kemudian pen spidol, kamera untuk memfoto dan sebagainya. Dan kemudian nanti untuk codingannya kami buat di Google Colab ya, karena Google Colab ini berbasis Python, engine Python ya, maka kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian untuk metode pengerjaannya, algoritma dibuat dengan menggunakan kartu algo, kemudian programnya nanti dibuat dengan salah satu bahasa pemrograman yang kami kuasai. Oke, kita langsung masuk saja ke deskripsi kasus yang pada soal tersebut ya. Dikatakan suatu RW membutuhkan program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan oleh seluruh RT di wilayahnya ya. Seluruh RT ya. Jadi bisa banyak, berbeda-beda, beda RW mungkin jumlah RT-nya berbeda itu ya. Kemudian program diharapkan dapat mencatat jumlah sampah ya, yang dihasilkan setiap RT pada hari itu, kemudian mencari rata-rata dari sampah yang dihasilkan setiap RT, kemudian mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut ya, apakah sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Jadi ada 3 ya, mencatat jumlah sampah, mencari rata-rata dari sampah, mengkategorikan ya, ada 3. Tuh kira-kira, kemudian dikatakan sesuai kesepakatan warga dan pengurus RT ya, berarti di sini ada yang missing ya, ada yang hilang, yaitu kesepakatannya belum dibuat. Nah, kemudian perintah tugasnya pada modul, buatlah algoritma dan program. Jadi ada 2 ya, algoritma dan program untuk membantu RW tersebut membangun program yang dimaksud. Kemudian dalam inputannya nanti pengguna mengetikkan jumlah RT di RW tersebut yang berupa suatu bilangan integer, kemudian jumlah sampah dari masing-masing RT pada hari itu berupa bilangan real yang nilainya adalah berat sampah dalam kilogram real ya, mungkin misalkan 20,6 gitu ya. Nah, nanti outputnya jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut. Nah, jumlah sampah, kemudian rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT, kemudian teks berisi kesimpulan ya, rata-rata sampah RT pada hari itu
sedikit, sedang, atau banyak sekali gitu ya. Kemudian membuat programnya tentunya. Oke, sebelum membuat program berarti kita buat dulu kesepakatan kategori sampah RT tersebut ya. Nah, misalkan saja di sini hasil rapat RW di kelurahan gitu ya, memutuskan kategori sampah sebagai berikut. 1. Jika berat sampah kurang dari 50 kilo dianggap sedikit. Jika berat sampah 50 sampai dengan 100 kilo dianggap sedang. Jika berat sampah lebih dari 100 sampai 150 kilo dianggap banyak. Jika berat sampah lebih dari 150 kilo dianggap banyak sekali ya. Misalkan inilah hasil yang diputuskan oleh rapat RW. Oke, dari hasil rapat tersebut ya, kita baru bisa membuat kartu algonya ya. Kartu algonya sebagai berikut. Ya, ini kartu algonya. Dalam kartu algo kita akan membuat program mentahannya sebelum dibuat menjadi codingan Python. Nah, bunyinya atau isinya kira-kira sebagai berikut. Pertama, kita mulai program dengan deklarasi program. Misalkan kita kasih nama filenya itu manajemen sampai RT/RW gitu ya. Selanjutnya kita tentukan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam program. Pertama, variabel total sampah dengan jenis bilangan bulat, kemudian variabel jumlah RT dengan jenis bilangan bulat, kemudian variabel sampah RT dengan jenis bilangan real, kemudian variabel kondisi ya dengan jenis teks. Nah, ini nanti untuk kondisi kategori tadi ya. Kemudian kita deklarasikan di awal total sampah, variabel total sampah itu kita isikan dengan 0, jadi isinya 0 ya. Nah, baru kita masuk ke programnya ya. Untuk inputan pertama kita lakukan baca jumlah RT ya. Nanti ada inputan berapa RT yang diinputkan oleh si user. Kemudian dari inputan itu program codingan akan bekerja melakukan looping ya, mengulangi sebanyak inputan tadi. Misalkan di inputnya RT-nya 4, berarti 4 kali looping gitu ya. Dengan perintah ya, baca sampah RT ya. Jadi kita lakukan perintah inputan sampah RT ya. Misalkan tadi 4 RT, berarti kita lakukan pembacaan sampah RT-nya sebanyak 4 kali ya gitu. Kemudian berat sampah yang diinputkan tadi nanti kita simpan ke total sampah yang di awal adalah total sampahnya itu nilainya 0 ya. Jadi kira-kira programnya nanti ya, sampah RT ditambahkan ke total sampah, disimpan ke total sampah, sampah RT ditambahkan total sampah, disimpan lagi gitu sampai selesai loopingannya. Itu kira-kira. Kemudian masuk kita ke formula menghitung rata-rata sampah dengan formula yang kami tentukan. Total sampah ini dibagi dengan jumlah RT ya. Kalau tadi 4 berarti bagi 4 ya. Kemudian kategorinya kita lakukan seperti berikut dengan selection ya. Kita lakukan selection dengan menggunakan perintah if elif ya. Dengan bunyi kira-kira berikut, jika rata-rata sampah ya, lebih kecil dari 50, maka kategori nanti diisikan dengan teks sedikit. Jika bukan,
maka masuk ke elips selanjutnya, diperiksa rata-rata sampah apakah lebih kecil dari 100. Kalau terpenuhi, maka kategori akan diisikan dengan teks sedang. Jika bukan, maka diperiksa lagi apakah rata-rata sampah lebih kecil dari 150. Jika terpenuhi, maka kategori diisi dengan teks banyak. Dan jika lebih dari 150, ya, else yang terakhir, ya, maka kategori diisikan dengan teks banyak sekali, gitu ya. Itu selectionnya. Nah, di bawahnya ini kita tinggal panggil-panggil saja untuk output. Yang pertama tulis, perintah tulis total sampah, berapa total sampahnya, kemudian tulis rata-rata sampah, kemudian tulis kategori. Tentunya nanti isinya kita ambil dari perintah-perintah yang sudah diproses di codingan ini, gitu ya, di kartu algo. Setelah itu selesai, kita masuk ke akhir program dan program pun selesai. Ya, itu untuk kartu algonya ya. Kemudian program Pythonnya ya, untuk program Pythonnya ini tampilannya yang waktu dieksekusi dengan Visual Studio Code gitu, tapi ini nanti tinggal copas aja ya ke Google Colab. Ini kita buka Google Colab-nya. Nah, ini ya. Nah, ini Google Colab-nya. Jadinya seperti ini. Pertama, kita lakukan inisialisasi variabel dulu ya. Kita tentukan variabel total sampah isinya 0 ya. Deklarasikan dulu total sampahnya sama dengan 0. Kemudian kita masuk perintah untuk meminta jumlah inputan banyaknya RT ya. Ini ditambahkan sedikit kalimat stikop gitu ya, supaya user friendly, jadi usernya nggak kebingungan gitu ketika berhadapan dengan program gitu ya. Di sini print, nah, misalkan kopnya pendataan jumlah sampah RW di kelurahan bersih selalu gitu ya. Kemudian nanti minta inputan nama RW berapa gitu, kemudian minta inputan masukkan jumlah RT-nya. Nah, ini yang di sini ya yang kita butuhkan. Ini akan nanti disimpan di variabel jumlah RT. Kemudian kita lakukan loopingannya, meminta jumlah sampah dari masing-masing RT ya, menghitung total, untuk menghitung totalnya nanti kan. Di sini menggunakan perintah for range ya, start, stop, step ya. Jadi di sini misalkan kita input 4, i-nya ini isinya 4 gitu ya. Kalau misalkan jumlah RT-nya tadi kita input, maka ini akan dicetak inputan sebanyak 4 kali. Masukkan jumlah sampah RT ke-1, kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Nah, kemudian sambil menginput, setelah diinput nanti sampah RT ini akan disimpan ke total sampah di sini ya, di awalnya 0, lalu terakumulasi sebanyak berapa kali inputan. Kemudian masuk ke formula ya, di soal menghitung rata-rata sampah ya. Di sini rumusnya rata-rata sampah kita tentukan total sampah dibagi jumlah inputan RT ya. Nah, kemudian kita seleksi untuk menentukan kategori ya, rata-rata sampah dengan perintah if elif ya. Seperti ini formulanya, sintaksnya. Jika rata-rata sampah lebih kecil dari 50, kategori sedikit. Jika rata-rata sampah lebih kecil dari 100, kategori ditulis sedang. Jika rata-rata sampah lebih kecil dari 150, kategori diisikan banyak. Jika lebih dari 150, maka masuk kategori banyak sekali. Nah, selanjutnya tinggal memanggil saja hasil codingannya itu dengan output ya, untuk menampilkan hasil.
Misalkan kita kasih kop laporan pendataan sampah RW. Nah, kita panggil tadi RW berapa yang input biar lebih kelihatan. Kemudian kita panggil lagi jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT. Kita panggil dari total sampah tadi ya. Kemudian kita print kembali rata-rata sampah yang dihasilkan gitu ya. Kita panggil dari rata-rata sampah. Kemudian kita print lagi kategori rata-rata sampah, masuk kategorinya apa gitu ya gitu. Nah, dari hasil selectionnya akan masuk nanti ke sini. Nah, kemudian inilah kira-kira outputnya nih ya, outputnya seperti ini ya. Misalkan kita masukkan nama RW nya 20, RT nya 4, atau kita ulang saja dulu ya, kita running lagi. Nah, ini keluarnya seperti ini. Pendataan jumlah sampah RW di Kelurahan Bersih Selalu gitu. Misalkan nama RW-nya RW 22 gitu ya. Nah, kita RT-nya ada 4 nih, misalkan ya. Satu RW itu ada RT-nya ada 4. Nah, RT 1 nih berapa kilo? Misalkan 235 gitu kan ya. Kemudian RT 2 misalkan cuma 27 kilo gitu ya. Kemudian RT 3, nah ini biar menguji floatingnya misalkan 136,7 misalkan ya. Nah, kemudian RT 4 misalkan kita buat 357,5 misalkan ya. Oke. Setelah kita input, nah ini hasilnya nih ya, 7 tambah 5 ya, 0,2 ya, betul ya gitu. Ini lalu keluarlah laporannya, laporan pendataan sampah RW 22 ya. Jumlah sampahnya ya 756,2 kilo. Kemudian rata-rata sampah yang dihasilkan 189,05 kilo ya. Ini kan di atas 150 ya, kategorinya berarti banyak sekali ya. Kira-kira itu codingan Pythonnya. Oke, dari project yang kami laksanakan, kami simpulkan ternyata membuat program itu lebih menyenangkan dari menggunakannya ya saudara gitu ya. Ya begitulah. Untuk lampiran-lampiran dari laporan ini ada pada link berikut. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pemateri. Salam merdeka belajar.